Waktu Nabi pulang dari Gua Hira ketakutan. Karena ketemu malaikat Jibril gedenya bukan main. Sehingga ketika Nabi itu turun dari Gua Hira, dipeluk tuh. Sampai sesak napas turun, Iqra itu. Begitu Nabi turun di lapangan terbuka. Setelah turun dari gunung itu, menuju ke kota Mekah. Itu malaikat Jibril memanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Nabi lihat kanan, kiri, atas, bawah, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Wajahnya malaikat Jibril semua. Saking gedenya malaikat Jibril itu kan besar sekali malaikat Jibril. Sayapnya aja 600. Terbuka satu, tertutup matahari dari barat sampai ke timur. Gede malaikat Jibril. Makanya ngantar wahyu gak sampai sedetik. Dia dayung, sup, udah sampai dia ke dunia. Sempat malaikat Jibril sebesar bajai. Sampaikan wahyu. Malaikat Jibril sampai dunia, nabinya sudah wafat. Terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, jemaah sholat maghrib dan isya Masjid Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lanjutkan pengajian kita tentang sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turunnya di Gua Hira. Di atas gua, nggak ada lampu, nggak ada manusia, nggak ada binatang-binatang, nggak ada, sendirian, Nabi sendirian aja. Di dalam gua yang pintu masuknya itu cukup untuk satu orang, masuknya harus tiarap. Jadi masuknya bukan berdiri, pintunya sempit aja, celah aja. Jadi masuk Gua Hira itu orangnya harus tiarap masuk. Sebegitu sempitnya pintu gua itu, tapi di dalam agak lapang. Disitulah Nabi tahannus, ya. Berhari-hari merenung. Nabi tidak mau menyembah berhala. Nabi juga tidak mau mengikuti kebudayaan jahiliyah. Seperti mabuk-mabukan, berzina, membunuh anak perempuan. Nabi nggak mau makan riba, rentenir, nggak mau Nabi. Meskipun Nabi tidak lepas juga dari budaya Arab, bahasanya bahasa Arab,
Pakaian Nabi itu pakaian yang paling populer di Arab. Zaman Nabi itu banyak pakaian. Ada komis. Komis ini sudah terkenal sampai ke Mesir, sampai ke Israel. Nabi Yusuf pakai komis. Orang Indonesia bilang gamis, komis. Sehingga disuruh Yusuf, waktu Nabi Yusuf diajak zina oleh istri majikannya, Nabi Yusuf lari ke pintu, ditarik jubahnya sebelah belakang, koyak. Di situ kan komisuhu, quddamin dubur. Jubahnya Nabi Yusuf robek sebelah belakang. Nabi Yusuf di Mesir. Nabi Isa alaihissalam juga pakai jubah. Lihatlah foto-foto Yesus di gereja-gereja atau patung-patung Yesus. Mana pakai jas? Pakai apa? Pakai jubah. Artinya jubah itu pakaian yang sudah populer. Bahkan sampai ke Arab. Mekah. Tapi tidak itu aja baju. Ada baju lain. Baju Parsi. Baju Parsi itu terkenal juga. Karena Parsi kan super power waktu itu. Baju Iran. Nah Abu Lahab pakai jubah. Tapi Abu Jahal dia pakai baju Parsi. Jadi kalau orang bilang jubah juga Abu Jahal pakai. Bodoh ini orang gak belajar. Abu Jahal tidak suka pakai jubah. Dia pengagum Parsi. Iran. Sehingga Abu Jahal bajunya baju Parsi. Sahabat Nabi nanti yang datang ke Madinah pakai baju Parsi itu adalah Salman Al-Farsi. Dia datang jumpa Rasul pakai baju Parsi. Waktu itu Rasulullah pakai jubah. Guru Salman Al-Farsi ini, beliau mula-mula penyembah api, Majusi di Iran. Kemudian setiap dia mau ngaji ke gurunya Majusi, di tengah jalan ketemu satu orang pendeta Nasrani. Jadi dia pergi ngaji tentang ilmu Majusi, Zoroaster, pulang ketemu pendeta Nasrani. Ngaji lagi, pulang ke rumahnya. Dia mau ngaji lagi ke Majusi, dia ngaji Majusi, pulang singgah di pendeta Nasrani. Lama-lama dia masuk Kristen, masuk Nasrani. Nggak percaya dia dengan agamanya Majusi, penyembah api, dia masuk agama Nasrani. Gurunya wafat. Waktu gurunya mau wafat dia bilang, saya kalau guru sakit kuat gini wafat gimana sana nasib saya? Oh kamu cari guru baru. Ada guru di kampung sana, ditulisin surat sana, kampung sana. Bilang kamu murid saya. Pergi dia belajar agama Nasrani ke kampung yang lain dengan pendeta yang lain. Kemudian pendeta ini punya gereja. Waktu hampir mati, dia bilang kalau tuan pendeta mati saya ngaji di mana? Oh, ngaji sana ada lagi teman saya sana. Punya gereja bagus. Oh, oke. Mati. Ternyata pendeta yang guru kedua ini culas. Menyembunyikan uang sedekah orang. Uang emas banyak disembunyikan di ruangan bawah tanah. Dia mati bilang, wah curang guruku ini rupanya. Di depan orang sok murah. Baju murah. Sendal murah. Rupanya pencitraan. Di zaman dulu pun sudah ada itu pencitraan itu. Meninggal gurunya, dia ambil emas-emas yang disimpan oleh gurunya itu, uang-uang emas itu disedekahkan semua sama masyarakat sekitar gereja itu. Kemudian dia pergi ke gurunya yang ketiga. Ngaji lagi dia dengan pendeta yang Nasrani yang ketiga ini. Ternyata pendeta yang Nasrani ini jujur sekali seperti gurunya yang pertama. Memang zuhud, nggak cinta dunia, omongannya lurus, sikapnya nggak ada pencitraan lah, polos lah gitu, polos. Begitu gurunya mau wafat, dipanggillah Salman. Ini saya udah mau wafat. Kata Salman, kalau wafat tuan guru saya ngaji di mana, belajar agama di mana lagi? Sekarang udah nggak ada lagi yang baik. Sekarang sudah masanya seorang nabi akan turun. Yang kita sudah tunggu-tunggu lebih 500 tahun. Sekaranglah waktunya. Dia akan turun di Yathrib. Dulu belum Madinah namanya, Yathrib. Pergilah kau ke Yathrib. Jumpailah nabi yang kita tunggu-tunggu 500 tahun lebih itu. Khotamun Nabiyyin. Nabi terakhir. Mesias penutup. Tanda-tandanya apa Tuan Guru? Tandanya 3. Tandanya 3. Kalau 3 ini ada sama dia, maka dia nabi.
Meninggallah gurunya, dikuburlah gurunya ini oleh Salman radhiyallahu anhu dan dia sangat hormat. Ini guru baik betul ini, jujur sekali. Kemudian dia pun mulailah pergi menuju ke Madinah, Yathrib. Jalanlah dia. Habis bekal dia kerja. Jadi kuli. Manen korma, nyiram korma, dapat duit, jalan lagi. Habis ke bekal dia cari lagi orang kaya yang punya kebun korma. Dia kerja lagi situ. Nyiram korma, ya, memanen korma. Nanti udah cukup bekalnya dia jalan lagi. Menuju Yathrib. Sudah dekat dengan Yathrib ketika dia sedang manjat korma. Tiba-tiba orang rombongan lewat. Satu kabilah lewat cerita. Oh, ada orang ngaku nabi. Di Madinah Yathrib ada orang ngaku nabi. Dapat wahyu dari Allah. Dia mengajarkan menyembah satu Tuhan. Melorot itu. Salman Al-Farsi dari pohon korma melorot. Waduh, udah ada rupanya orangnya. Udah ada. Nabi yang dikejar itu sudah ada. Langsung dia pamit sama majikannya. Saya nggak bisa meneruskan pekerjaan dengan kontrak. Saya harus pergi. Kata majikannya baik pula. Kamu kemana? Saya mau ke Yathrib. Jumpa Nabi yang sedang dihebohkan orang. Yang katanya datang dari Mekah ke Madinah itu. Jadi saya mau jumpa Nabi itu. Kata majikannya, ini ambillah perbekalanmu. Dikasih korma. Untuk perbekalanmu, baik sekali ini majikannya ini. Maka pergilah Sayyidina Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu bergegas menuju Madinah. Sampai di Madinah dia minta jumpa dengan Nabi. Tentu pakaiannya asing. Pakaiannya adalah pakaian Farsi. Bukan pakai pakaian jubah, dia tidak. Sahabat-sahabat gak ngasih jumpa. Kamu siapa mau jumpa? Gak diberi jumpa. Saya ini dari jauh, dari Parsi. Saya dari Iran. Saya mau jumpa Nabi. Yang katanya mengaku Nabi itu siapa? Saya mau jumpa. Sahabat gak ngasih. Orang asing. Bahaya kan? Tapi tiba-tiba Rasulullah mendengar pembicaraan itu. Dan Rasulullah mengatakan suruh dia masuk. Masuklah dia ke kemah Rasul. Begitu dia lihat wajah Rasulullah. Langsung dia bilang satu. Karena ciri-ciri Nabi itu ada 3. Satu. Masya Allah. Nabi tersenyum. Kemudian korma yang dikasih majikannya yang terakhir itu. Tempat dia kerja itu kan ngasih korma tuh 1 keranjang tuh. Dia kasihkan semua 1 keranjang korma itu kepada Rasulullah. Ini sedekah dari saya. Rasulullah terima. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Terima sama Nabi. Terus Nabi panggil sahabat. Mari. Ini ada sedekah dari saudaramu. Ambil. Bagi-bagikan semua sama sahabat-sahabat yang tinggal di teras Nabi di Suffah Masjid Nabawi. Itu orang-orang miskin. Ya. Anas bin Malik, Ubah bin Amir, Abu Hurairah, Abu Darda. Tinggal situ, gak punya istri, gak punya rumah. Tinggal di teras Masjid Nabi yang diatopin. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, Masjid Nabi. Kalau kita masuk dari arah belakang menuju Raudhah, kita ketemu rumah Rasulullah yang sekarang jadi kuburan Rasul. Dinding paling belakang tuh ketemu kita pas nempel di dinding belakang rumah Rasul yang sekarang jadi kuburan Rasul tuh ada bagian masjid yang tanahnya ditinggikan sekitar 70 cm. Jadi tanahnya lebih tinggi dari tanah biasa. Sekarang tentu sudah di marmer, dikasih pagar stainless steel, di pagar nggak berapa lebar. Paling ke belakang itu 4 atau 5 meter. Ke sebelah sananya itu dari batas pintu itu ke sini. Nggak berapa ke sinilah ke tempat saya ini. Nggak berapa panjang pun. Nggak seberapa panjang. Nggak sampai sepanjang rumah Nabi pun. Nah itu dulu teras Nabi, teras Masjid Nabi yang di atap yang nggak bocor. Kalau Masjid Nabi bocor. Karena Masjid Nabi hanya diberi pelepah-pelepah korma saja. Tidak diberi atap. Jadi kalau panas nggak kena panas karena ada pelepah-pelepah korma. Tapi kalau hujan basah. Masjid Nabi itu baru dipasang atap rapi, tidak bocor. Dibuat dari kayu cendana, dibeli dari India. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baru Masjid Nabi itu tidak bocor. Makanya kalau kita membaca hadis, kita harus tahu sejarah juga. Konteksnya itu nggak bisa ketemu dengan pas maksud hadis itu. Kalau kita tidak tahu situasi kondisinya saat itu. Contoh.
Nabi itu sholat Idul Adha Idul Fitri di musola, di tanah lapang. Fi musola. Maka Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi falayakrabanna musallana. Siapa yang hari raya Idul Adha punya duit, ekonominya bagus tapi tidak menyembelih korban karena pelitnya mungkin, atau lalainya, atau durhakanya, falayakrabanna musallana. Jangankan ikut sholat Idul Adha bersama kami, kata Nabi. Dekat pun jangan dengan tempat sholat kami. Jadi musola zaman Nabi itu sebuah tanah lapang. Beda dengan sekarang, musola sekarang itu masjid. Masjid ada bangunan, ada azan 5 waktu, cuman gak ada sholat Jumat. Mereka sebut musola sekarang kan. Padahal itu masjid bukan musola. Musola itu tanah lapang. Tidak ada azan. Hanya dipakai sholat Idul Adha Idul Fitri 2 kali setahun. Makanya tidak ada sholat tahiyatul musola. Sholat tahiyatul musola gak ada. Penghormatan terhadap musola nggak ada. Sholat tahiyatul masjid ada. Kalau ada masjid seperti ini nggak ada sholat Jumatnya atau ya sholat 5 waktu ada azan, maka itu disebut apa? Masjid. Ada nggak tahiyatul masjid? Ada. Bukan musola walaupun dipasang besar-besar di depan tuh musola al-mujahidin. Musola mujahidin. Ya tetap aja namanya masjid. Yang musola zaman Nabi itu tanah lapang. Tapi ketika hari hujan, matar, ada hujan, Rasulullah sholat ke masjid Nabawi, tidak di tanah lapang. Jadi Nabi sholat hari raya Idul Adha Idul Fitri di tanah lapang, tapi sholat Idul Fitri Idul Adha itu kalau hujan terjadi Nabi pindahkan ke masjid. Saya tanya sekarang, Nabi pindah dari tanah lapang ke masjid waktu hujan itu karena apa? Akal kita akan mengatakan karena supaya jangan basah kan gitu. Iya kan? Apa orang masjid Nabi nggak di atap kok? Sama aja sana basah di masjid juga basah. Nah itu makanya mengartikan hadis. Ulama harus lengkap alatnya. Kalau nggak lengkap alatnya bagaimana? Dia bilang wah Nabi itu sholat tanah lapang. Kalau hujan baru ke masjid. Kenapa? Supaya jangan basah. Kan begitu. Mana supaya jangan basah? Jalan dari tanah lapang ke masjid aja udah basah kuyup. Kan nggak ada payung. Sampai masjid bocor juga orang masjidnya cuma pakai pelepah-pelepah korma. Nah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Pensarah hadis Bukhari. Nama kitabnya Ibnu Hajar itu namanya Fathul Bari. Dijelaskan di situ. Nabi pindah dari masjid ke tanah lapang. Dari tanah lapang ke masjid kalau hari hujan. Bukan karena takut basah. Karena tempat terbaik di atas dunia adalah masjid. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas dunia adalah masjid. Maka sholat itu di tanah lapang karena terpaksa. Karena masjidnya daik, sempit. Ketika hujan turun, yang datang sholat itu cuma orang laki-laki aja. Perempuan mana berani, badannya lengket, kelihatan auratnya. Tidak ada berani perempuan berhujan, sholat bersama Rasulullah dalam keadaan basah kuyup, nggak berani. Karena ada nyanyinya itu. Oh, nyanyinya itu saya nggak suka karena penyanyi perempuannya dibilang Siti Aisyah, itu kan istri Nabi itu. Menghina dia. Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Nggak suka saya syair-syairnya itu. Apalagi yang disebut Siti Aisyah itu Rasulullah itu istri Rasul, ibu kita itu. Nah, tentu badannya lengket sekali. Itu kan sungguh mendebarkan hati. Siapa yang nyanyi itu dulu? Jamal Mirdad itu ya. Nah, sama kejadiannya itu kalau perempuan kena hujan lebat, basah kuyup, sedangkan dulu nggak ada pakaian dalam, maka mencetaklah tubuhnya, maka pasti perempuan nggak ikut sholat Idul Adha Idul Fitri kalau hujan. Anak-anak nggak ikut, orang-orang tua yang sakit bengek-bengek nggak ikut, orang gunung, orang luar kota nggak bisa masuk. Karena kalau hujan itu orang tidak akan berani berjalan. Sekarang aja orang berani jalan karena ada padang pasir itu, sekarang ada jalan aspal. Dulu kan jalan di pasir. Kalau hujan lebat datang bisa sewaktu-waktu jalan yang kita lewati ini jadi sungai. Bisa ngelundung batu-batu sebesar gajah, kelindas mati kita. Maka zaman dulu kalau hujan semua orang akan mencari perlindungan. Minggir masuk goa atau segala macam. Nggak berani jalan di pasir itu. Bisa hanyut. Orang luar kota nggak masuk kalau hujan. Sehingga yang sholat Idul Adha Idul Fitri kalau hari hujan hanya orang Madinah yang biasa sholat Jumat saja. Perempuan nggak ikut, anak-anak nggak ikut, orang tua-tua nggak ikut. Orang-orang luar kota nggak masuk, maka Nabi hitung, kalau segini cukup, masuk masjid aja. Pindah lagi ke masjid. Pindahnya itu karena masjid tempat terbaik. Bukan karena
Karena takut hujan bukan, takut basah bukan. Oleh karena itulah dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan sholat apapun afdolnya itu di masjid. Kecuali sholat sunat rawatib atau tahajud, itu sebaik di rumah. Idul Adha, Idul Fitri, sholat duha, macam-macam sholat itu afdolnya adalah di masjid. Oleh karena itulah di Masjidil Haram sekarang, Idul Adha itu, Idul Fitri orang sholat di Masjidil Haram. Enggak di tanah lapang lagi di padang pasir. Kurang luas apa padang pasir di sana, tapi mereka tetap di masjid. Masjid Nabawi itu nampung 2 juta orang dengan halamannya. Tentu orang tidak lagi ke padang pasir, tapi orang ke masjid. Nah, ini yang kita ketahui daripada sejarah Rasul itu. Nah, korma yang disedekahkan oleh Salman Al-Farsi itu dikasih sama sahabat. 2. Sayyidina Salman menjerit 2. Kemudian dia dekati Rasul. Sahabat-sahabat curiga kan orang asing. Jangan-jangan nanti Rasulullah ditikam. Bisa aja Rasulullah ditikam, dibunuh. Enggak boleh dekat-dekat. Dia bilang saya mau melihat belikatmu. Katanya sama Nabi. Tolong dibuka jubahnya sebelah luar atas. Disingkapkan, saya mau lihat tulang belikat. Rasulullah bilang, mau lihat apa? Mau lihat tulang belikat. Sahabat-sahabat marahnya bukan main. Ini orang asing datang-datang nyuruh Nabi buka baju. Kata Nabi, boleh. Nabi buka jubahnya, disingkap ke belakang, dilihat. Di belikat Nabi ada sebuah tanda sebesar telur burung merpati. Tulisannya Muhammadun Rasulullah. Jadi ada seperti tulisan di daging gitu. Muhammadun Rasulullah. Langsung dipeluk Rasulullah, dikecup. Itu tanda nubuah, tanda kenabian. Di belikat Nabi sebelah belakang. Langsung Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Belakangan sahabat-sahabat nanya. Apa kau datang-datang 1, 2, 3 gitu. Nabi juga nanya. Kamu apa datang-datang 1, 2, 3. Maka Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu menceritakan, guru saya yang terakhir orang Nasrani yang soleh. Dia mengatakan akan ada Nabi turun di Madinah, Yathrib. Saya menjumpainya dan saya jumpa. Saya tanya sama guru saya, tandanya apa? 3. Begitu saya masuk kemah, saya lihat wajah Rasul terang bercahaya. Rasulullah itu bercahaya. Seperti guru saya bilang, Nabi terakhir itu wajahnya terang bercahaya. Saya lihat wajah Anda bercahaya, maka saya katakan 1. Tanda kenabian sudah ada. Wajah bercahaya. Jadi nggak ada Nabi mukanya meleketek tuh nggak ada. Pasti nggak ada. Tidak ada. Kemudian saya beri sedekah 1 kurma, 1 keranjang. Engkau mengambilnya ya Rasul, kemudian membagikannya kepada sahabat. 1 butir pun tidak kau makan. Maka itu tanda kedua. Seorang Rasul haram memakan sedekah. Tapi boleh mengambil dan memakan hadiah. Sedekah nggak boleh. Anak Nabi juga nggak boleh. Cucu Nabi juga nggak boleh. Kerabat Nabi, ahlul bait Nabi tidak boleh makan sedekah. Termasuk Sayyidina Abbas, anak-anaknya Sayyidina Abbas. Ya. Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Ali. Ja'far bin Abu Thalib itu tidak boleh makan sedekah. Itu termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. Jadi ahlul bait Rasulullah itu bukan hanya keturunan Sayyidina Hasan Husain seperti yang dianut oleh Syiah. Kita Ahlus Sunnah mengatakan ahlul bait sesuai dengan hadis Rasul. Aku dan ahlul baitku haram memakan harta sedekah. Tapi boleh memakan harta hadiah. Jadi Sayyidina Abbas, anak-anaknya semua radhiyallahu anhum. Sayyidina Ali dan saudara-saudara kandungnya radhiyallahu anhum dan anak-anak cucu mereka tidak boleh makan harta sedekah sampai hari kiamat. Tapi sekarang ini. Jadi Habib-Habib itu kalau keturunan Nabi nggak mau makan sedekah, nggak boleh. Maka kalian kalau ngasih Habib-Habib itu jangan kalian bilang sedekah. Saya nggak mau. Guru saya dulu bilang jangan makan uang sedekah. Kita bukan orang miskin. Saya pun tidak mau walaupun saya bukan Habib. Saya anak Cina, saya orang Cina. Bapak saya orang Melayu, bapak saya.
Saya tidak mau makan harta sedekah karena Nabi nggak mau makan harta sedekah. Haram. Kalau saya makan harta sedekah tidak haram, tapi saya tidak mau. Makanya ulama-ulama termasuk guru-guru saya itu kalau dikasih sedekah nggak mau. Diambilnya memang, tapi kasihnya orang. Kalau kasih hadiah, ada hadiah. Wah, senang sekali tuh. Minyak wangi, kasih hadiah. Hadiah. Sedekah tidak. Jadi kalian mulai hari ini jangan berikan ulama-ulama sedekah. Berikan kepada ulama-ulama apa? Hadiah. Saya kalau dibilang, ini kasih duit saya. Apa ini? Sedekah. Berubah muka saya tuh. Saya tidak boleh oleh guru saya ambil sedekah. Tapi saya terima, nanti saya bagi sama orang lain. Lebih baik katakan hadiah. Rasulullah halal memakan hadiah. Tapi haram memakan sedekah. Dan seluruh ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari cucu Rasulullah makan korma. Korma itu korma sedekahan orang. Diambil dimakan. Sama Nabi dicongkel. Kata Nabi, keluar. Congkel. Baru kata Nabi kepada cucu Nabi, anak Sayyidina Ali, kita tidak boleh makan harta sedekah, haram. 2. Jadi Nabi itu wajahnya bercahaya. Kedua, tidak memakan harta sedekah. Diterima tapi kasih sama orang semua. Yang ketiga, saya lihat di punggung Nabi itu, di belikat Nabi ada Muhammadun Rasulullah, tanda cap kenabian. Itu kata guru saya, pendeta yang terakhir itu, bahwa Nabi terakhir itu ada capnya di belikatnya. Tulisannya Muhammadun Rasulullah. Saya lihat ada, maka saya katakan 3. Berarti tanda-tanda bahwa Anda adalah Nabi penutup lengkap pada dirimu. Dan saya masuk Islam akan sampai mati berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau pakai baju Parsi. Beliau orang Parsi kok. Setelah masuk Islam, maka beliau tukar. Pakai jubah seperti Rasulullah SAW. Jadi dia pakai jubah itu, menukar pakaian Parsinya menjadi pakaian jubah. Bukan karena mau pakai baju Arab. Lebih hebat orang Parsi lah dari orang Arab. Orang Arab waktu itu masih terbelakang. Sedangkan Parsi sudah menguasai sepertiga dunia. Superpower Parsi dengan Romawi. Waktu itu 2 superpower dunia. Seperti waktu tahun 80-an Uni Soviet dengan Amerika gitu. Parsi Romawi. Parsi itu hebat. Tapi Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu dengan rela membuang baju Irannya, Parsinya, kemudian pakai jubah, mengikuti Rasul, bukan mengikuti pakaian Arab. Faham? Karena hadis mengatakan ahabbus siyab inda Rasulillah SAW al-qamis. Ini hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi. Pakaian yang paling dicintai Rasul adalah gamis, jubah. Mestilah waktu itu ada pakaian lain. Betul nggak? Betul nggak? Hanya Rasul pilih yang paling bagus sama saya yang ini. Selain baju Parsi ada lagi baju 2 potong. Baju 2 potong. Baju India, ya baju orang Afrika. Ada baju 2 potong. 2 potong itu maksudnya bawah lain kain, atas lain kain. Jadi kalau pakai baju 2 potong. Ini dipakai oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama NU jarang yang pakai gamis. Yang pakai gamis itu ada semua, hampir semua juga. Yai Hasyim Asy'ari ya kan pakai gamis. Tapi kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu pakai sarung, pakai baju koko putih, pakai peci putih, pakai serban di lehernya. Itu sunnahnya Abu Hurairah itu. Membentangkan serban di dada itu sunnahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sunnah juga. Nah, itu pakaian-pakaian yang dipakai orang NU, pakai sarungan. Orang NU kan di ulamanya digelar Kiai Sarung. Itu zaman Rasul sudah ada. Di Mekah Madinah itu sudah ada pakaian dua helai gitu, bawah sarung, atas baju. Udah sampai zaman itu sudah ada. Tapi Rasulullah tidak memilih itu. Rasulullah memilih yang satu aja. Satu aja, dari atas sampai bawah satu aja. Satu helai aja dia gitu. Kayak inilah ini, jubah ini kan satu dia, enggak 2 potong. Itu yang dipilih Rasul. Jangan kalian bilang jubah itu daster. Orang pakai jubah kalian bilang pakai daster. Iya, itu menghina agama itu. Kalau dia tahu Rasulullah pakai jubah, kemudian orang pakai jubah dia bilang pakai daster, dia bisa murtad dari Islam. Murtad karena menghina sunnah Rasulnya itu.
Hati-hati kita mulut kita ini. Paham? Nah. Hadisnya sudah saya baca tadi. Riwayat Imam Tirmidzi Hasan Sahih. Kalau saya pakai jubah ini tahun 90. Dakwah saya ke Thailand. Saya mengislamkan satu orang pendeta Buddha. Kemudian dia ikut saya dakwah 40 hari. Tablik, jemaah tablik. Kemudian dia beri saya jubah. Jangan bubuh baju. Saya waktu itu masih pakai 2 potong. Sarung dengan teluk belanga. Teluk belanga itu jubah dipotong sepaha. Itu pakaian orang Betawi. Pokoknya orang Melayu dari Aceh sampai Maluku bajunya itu semua. Pangeran Antasari, Pangeran Sultan Hasanuddin, semua itu. Tengku Amir Hamzah, pakaiannya begitu. Sarung, pakai teluk belanga, kayak baju koko. Cuman kancingnya sampai sini aja nih. Kalau teluk belanga kancingnya sampai dada. Kalau baju koko kancingnya sampai bawah. Itu bedanya. Kalau orang Melayu menyebutnya baju koko itu gunting Cina. Karena kancingnya sampai habis ke bawah. Bisa dibelah 2 bajunya. Kalau baju Melayu nggak bisa ini. Jubah dipotong sepaha. Jadi kancingnya cuma sampai dada aja. Namanya teluk belanga. Malaysia, Brunei, Melayu lah semuanya. Sumatera sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Maluku. Orang-orang Melayu tuh bajunya jubah dipotong sepaha. Supaya sopan tambah sarung. Kadang-kadang dia pakai celana panjang, sarungnya dilipat 2, dililitkan ke pinggangnya. Sarung itu sampai ke dengkulnya. Itu teluk belanga, itu baju kami. Baju bapak saya, orang Melayu. Saya dulu waktu muda selalu pakai baju itu. Salah ada acara-acara saya pakai baju Melayu itu. Itu baju eksekutifnya orang Melayu. Sampai sekarang di Riau masih pakai begitu orang. Malaysia masih pakai begitu. Di Sumatera Timur masih pakai begitu. Nah, saya pakailah baju itu. Khutbah Jumat saya pakai. Lama-lama saya nggak enak juga. Masa saya hanya pakai hari Jumat. Udah pakai aja tiap hari, kenapa? Saya pakailah jubah seperti ini tiap hari. Kalau diejek ini pakaian Arab. Bukan, ini pakaian Rasulullah. Ya tapi kan karena Arabnya. Oh bukan. Nenek saya orang Cina pakai gini juga. Kalian gak lihat film Hung Fei Hung? Ceng, 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 ceng. Hai. Ho. Ha. Itu jubahnya pakai jubah apa pakai belangkon? Jadi jubah ini pakaian Cina juga. Ngerti? India pakai baju apa? Jubah juga, pakai serbat juga orang India. Rasul memilih itu sebagai baju terbaik yang Rasul paling suka. Jadilah jubah itu pakaian sunnah Rasul karena Rasul suka. Nah, waktu turun wahyu di Gua Hira itu, Nabi sendirian, bayangkan ya. Berarti Nabi pemberani lah. Naik gunung 2 jam lebih itu naik gunung. Sampai sana berhari-hari sendirian, gelap, nggak ada listrik, mana ada zaman itu. Sekarang aja nggak ada listrik di sana. Habis makanan minuman Nabi turun. Ambil makanan minuman lagi, naik lagi ke Gua Hira. Tahanus, merenung. Kenapalah manusia begini? Membunuh, mabuk, makan riba, menyembah patung, membunuh anak perempuan, berzina. Nggak enak Rasul. Terus berdoa, ya Allah berilah petunjuk. Jalan yang benar, yang lurus, yang aku akan tempuh. Nah ini. Sebenarnya sebelum Rasulullah SAW ada 4 orang Quraisy yang sudah risau dengan kebejatan kehidupan masyarakat Quraisy. Nggak percaya dia, nggak mungkin agama begini, nyembah patung, mabuk, bunuh orang, makan riba, berzina. Nggak mungkin agama seperti ini. Ada 4 orang yang sudah ragu. 4 orang itu diam-diam tidak mau ikut upacara menyembah patungnya jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah sudah ada 4 orang yang risau. Rasulullah ini berarti yang kelima. Risau tentang kehidupan moral orang-orang, akhlak orang-orang Mekah. Yang pertama adalah Zaid bin Amr. Yang kedua Utsman bin Al-Huwairith. Yang ketiga Ubaidillah dan yang bin Jash. Dan yang keempat Waraqah bin Naufal. 4 orang ini nggak mau. Mereka udah sering cerita-cerita.
Mana mungkin agama begini ya. Gitu. Kayak kita lah. Tiba-tiba ada cerita, ada agama Islam yang mengaku Islam membolehkan nikah mut'ah. Nikah tanpa wali, tanpa saksi. Saya bawa perempuan ke kamar hotel. Susi, saya Om, saya nikahi kamu malam ini, maharnya 1 juta rupiah sampai azan subuh. Saya terima nikah Om Tengku. Wah, jadi kami melakukan hubungan suami istri. Namanya nikah mut'ah. Allah walinya, kiraman katibin saksinya. Selesai itu rupanya azan subuh. Ayo Allah sholat. Stop. Sudah azan subuh. Tapi aku masih kepingin nikah lagi. Ku nikahi kau sampai maghrib. Maharnya 1 juta. Jadi gila bener ini. Tapi banyak pengikutnya kan. Kayak ginilah kita ngomong. Kayaknya gak mungkin agama begitu ya. Ya gak mungkin. Kalau begitu kan gawat kita hidup beragama ini. Gak masuk akal saya. Zaman dulu sudah ada itu orang yang begitu. Gak masuk akal ya agama begini ya. Kenapa gak masuk akal? Loh, saya kan orang kaya. Setiap malam minggu saya masuk hotel, telepon istri. Saya lagi turne. Istri bilang ya hati-hati turne. Dikira istri turne itu tugas kantor. Padahal turne itu turu kono, turu kene. Nah, saya tinggal telepon perempuan. 1 tahun 52 kali tukar istri. Betul nggak? Orang kaya kok. Uang belanja nggak kurang, istri nggak tahu. 1 tahun 52 kali saya nikah mut'ah. Setiap malam minggu aja lah hitung. Nggak usah lah. Tadi itu malam, tambah lagi maghrib, subuh. Nggak usah. 10 tahun saya sudah punya 520 istri. 30 tahun istri saya 1560. Kira-kira pantas nggak Islam kayak begitu? Melampiaskan nafsunya kepada 1600 wanita dalam 30 tahun. Pantas nggak? Sama zaman dulu ada yang udah mikir. Masa kan agama mabuk, boleh berzina, boleh makan riba, menekan yang miskin, nyembah patung. Alah nggak masuk akal ini. 4 orang aja itu yang dapat kerisauan itu hanya 4 orang. Dari sekian ribu orang Mekah waktu itu. Kalau nikah mut'ah ini saya ingatkan ya. Bagaimana kalau perempuan mut'ah coba. Tiap malam minggu dia di mut'ah. Berarti 10 tahun wanita itu punya suami 520 suami. 30 tahun dia punya 1560 suami. Remuk tuh. Alangkah jijiknya. Ajaran begini dibilang ajaran Islam. Ada yang terima itu? Akal kalian menerima itu? Makanya Islam ini harus berakal. Orang gila nggak dapat, tidak mukallaf, tidak menanggung hukum orang gila. Orang gila terserah dia aja. Mau makan, mau zina, mau apa, orang gila, namanya orang gila. Orang gila sama orang gila berzina berdosa nggak? Berdosa nggak? Enggak. Kecuali yang satu gila, yang satu waras. Yang waras berdosa. Yang gila enggak. Yang gila bilang, kenapa kamu ikut saya? Saya kan gila. Zaid bin Amr, Utsman bin Al-Huwairith, Ubaidillah bin Jahash. Ini ada ipar Rasul ya. Ubaidillah bin Jahash ini ada ipar Rasul. Belakangan ini karena nanti Zainab binti Jahash, saudara kandung dari Ubaidillah binti Jahash, dikawini Nabi, jadi istri Nabi. Zainab binti Jahash ini dikawinkan Nabi sama anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tapi kemudian rumah tangga nggak cocok. Yang satu mantan budak, yang satu bangsawan Quraisy, cantik jelita, kulitnya kuning. Zaid bin Harithah orang negro hitam, orang Habsyi, nggak cocok. Walaupun sama-sama soleh. Akhirnya Zainab cerai dengan Zaid nikah dengan pembantunya Khadijah. Umi Aiman, negro juga, hitam juga, tapi punya anak putih. Namanya Usamah bin Zaid. Sempat curiga juga Zaid bin Harithah. Sini sayang, kamu hafal Quran 30 juz, wanita soleha. Saya juga nggak pernah saya berzina. Kok anak kita putih ya? Kau curiga aku berzina, kata istrinya. Enggak, cuman aku kok nggak enak. Memang itulah ya, kalau kita putih-putih, istri saya putih, terus anak saya negro kan bingung juga ya. Rasulullah melihat gelagat ini, Rasulullah melihat. Kata Rasulullah, sabar wahai Zaid, istrimu wanita soleha.
Tapi anak saya putih Rasul. Dia itulah kuasa Allah. Fa'alul lima yurid. Allah kuasa melakukan apa saja. Tapi satu hari Zaid bin Harithah sedang ikut satu rombongan dengan Nabi. Tidur. Satu selimut sama bapaknya. Zaid bin Harithah dengan Zaid bin anaknya Usama bin Zaid satu selimut. Lewat orang ahli genetika. Ahli genetika. Zaman dulu juga hebat ahli genetika. Ahli keturunan. Dia lewat. Dia lihat 4 kaki. Satu putih, satu hitam. Ya kan 2 hitam, 2 putih. Dia lihat itu kaki. Aneh nih kaki. Diambil sama diobor, dideketin. Dilihat kaki itu. Goresan-goresan kakinya, bentuk kakinya. Aneh nih kaki. Dia lihat. Rasul ngelihat gitu. Kamu ngapain? Kata ahli genetika itu, saya ahli genetika ya Rasul. Saya heran aja lihat kaki ini. Kaki ini 4. Yang 1, yang 2 hitam, yang 2 putih. Ya tapi menurut gores-goresannya, ini bapak sama anak kandung. Dibangunkan sama Nabi. Zaid bin Harithah. Zaid bangun. Ini kan anak angkat Nabi, kesayangan Nabi ini. Bangun Zaid. Sesungguhnya ada kabar gembira. Jadi Nabi menerima ilmu pengetahuan. Nabi itu menerima sains. Jangan dipikir sains itu tidak perlu dipelajari. Wahai Zaid, ada kabar gembira untukmu. Ini ahli genetika, makanya kakimu dengan kaki anakmu adalah gores-goresan dan bentuknya sama. Ini adalah anakmu. Jadi Nabi memberitahu kabar gembira bahwa istri Zaid bin Harithah Ummi Ayman itu adalah wanita yang suci, tidak berzina. Saya mau beritahu ini kepada Anda semua termasuk pendengar dimanapun Anda berada. Mana tahu kamu menikah, kamu curiga istrimu itu. Oh istri saya cantik, saya ganteng kok anak saya peot. Jangan-jangan ini selingkuh sama satpam. Jangan buru-buru. Jangan, kamu berdosa besar menuduh wanita berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Kamu dicambuk 80 kali. Tidak boleh menuduh wanita baik-baik berzina. Dicambuk itu yang nuduh. Tapi kan sekarang sudah ada ilmu lagi, ilmu genetika yang lebih manjur, yang lebih masyhur, yang lebih tepat, yaitu tes DNA. Kalau kamu curiga tes DNA aja, sehingga hilang kecurigaanmu. Nabi jumpa ahli genetika, hilang kecurigaan Zaid bin Harithah. Kalau bilang aku ini ganteng, kau cantik, kau anak kita begini. Ayo kita tes DNA. Kau nuduh aku zina, kata istrinya. Bukan, aku takut anak kita ketukar di rumah sakit. Jadi jangan sakiti hati istrimu. Boleh nggak? Boleh tes DNA. Jadi tes DNA itu satu perkara modern sekarang yang ada landasan hukumnya di zaman Rasulullah SAW tentang kasus Zaid bin Harithah dengan anaknya Zaid bin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi sekarang ini gak usah ragu kalau mau dites DNA, jangan marah-marah. Tes DNA ditangkap yang ngomong. Kalau saya tengkucul kalian, jangan-jangan kau bukan anak bapakmu anak zina. Oh boleh tes DNA. Boleh tes DNA. Sebab saya tahu bapak saya dengan ibu saya orang soleh. Nggak mungkin mereka berzina. Berani saya tes. Kenapa harus percaya dengan DNA? Karena ada dasar sunnah Rasulullah SAW atas kasus Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nah, 4 orang itu, yang pertama Waraqah bin Naufal menganut agama Nasrani. Ya, beliaulah orang pertama yang menyalin kitab Injil dalam bahasa Arab. Jadi kitab Injil dalam bahasa Arab itu yang disalin oleh Waraqah bin Naufal. Sebelum Nabi jadi Nabi. Jadi sekarang ada Kristen yang kitab Injilnya bahasa Arab. Sudah sampai Indonesia, namanya KOS. Kristen Ortodoks Suriah. Salah satu penganut agama itu Roy Martin. Mantan bintang film tahun 80-an. Sholat dia. 7 kali sholat. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. 2 kali wajib, 5 kali sunat. Kita 7 kali juga. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Tapi kita 5 kali fardu, 2 kali sunat. Dalam bahasa Arab, dia dalam bahasa Arab. Cuman dia menghadap Baitul Maqdis, kita menghadap Ka'bah.
Kita menganggap Allah sebagai Tuhan yang esa, tidak ada anaknya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi mereka Injilnya bahasa Arab. Dan cara membacanya mirip kita baca Quran. Ya mirip lah sama. Kristen Ortodoks itu solawatnya mirip solawat yang kita pakai di Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya kayak gitu juga orang-orang Kristen Ortodoks itu. Di Rusia banyak Kristen Ortodoks. Mereka pakai jubah serban. Perempuannya pakai jilbab juga, pakai kerudung. Persis kayak kita. Ini yang dianut oleh agama, oleh Waraqah bin Naufal. Dan beliau sempat jumpa Nabi. Dan beliau mengakui Nabi sebagai seorang Nabi. Nah, ini namanya ahlul kitab yang lurus. Ini ahli sorga. Waktu Nabi pulang dari Gua Hira ketakutan. Karena ketemu malaikat Jibril gedenya bukan main. Sehingga ketika Nabi itu turun dari Gua Hira, dipeluk tuh. Sampai sesak napas turun, Iqra itu. Begitu Nabi turun di lapangan terbuka. Setelah turun dari gunung itu, menuju ke kota Mekah. Itu malaikat Jibril memanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Nabi lihat kanan, kiri, atas, bawah, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Wajahnya malaikat Jibril semua. Saking gedenya malaikat Jibril itu kan besar sekali malaikat Jibril. Sayapnya aja 600. Terbuka satu, tertutup matahari dari barat sampai ke timur. Gede malaikat Jibril. Makanya ngantar wahyu gak sampai sedetik. Dia dayung, sup, udah sampai dia ke dunia. Sempat malaikat Jibril sebesar bajai. Sampaikan wahyu. Malaikat Jibril sampai dunia, nabinya sudah wafat. Terlambat. Begitu lihat semua wajah malaikat Jibril, apa nggak takut? Siapa yang nggak takut? Kayak semut di tangan saya lah. Semut, taruh tangan saya, letakkan tangan saya tutup gini. Semut itu kan stres juga. Kanan, kiri, muka, belakang, tangan saya semua. Gedenya bukan main. Maka Nabi ketakutan. Manusiawi itu. Sampai di rumah diselimuti oleh Siti Khadijah. Beliau katakan, Zammiluni, Zammiluni. Wahai wanita, wahai laki-laki yang banyak. Ini jamak mudzakkar salim bahasa Arabnya. Hai laki-laki yang banyak, tolonglah selimuti aku seorang diri ini. Kenapa Nabi menyebut Siti Khadijah satu wanita dengan ucapan Zammiluni? Wahai laki-laki yang banyak, padahal satu wanita. Selimuti aku seorang diri ini. Itu ulama mengatakan bahwa wanita solehah di sisi Rasulullah dan di sisi Islam itu lebih baik dari 1000 laki-laki soleh. Paham? Doa wanita solehah lebih manjur dari 70 doa wali. Wali laki-laki 70 kumpul doa. Dengan satu doa wanita solehah. Lebih manjur doa satu wanita solehah daripada doa 70 wali Allah. Kalian jangan sakiti hati perempuan. Kalau istri kalian orang solehah, jaga sholat, jaga puasa, jaga zakatnya, dia bayarnya, dia mendahan dirinya, tidak berzina. Kemudian kalian sakiti hatinya, dia doa. Ya Allah. Cilaka, kalian benar kalian cilaka. Ditabrak sepur kalian, ditabrak sepur. Nabi tidak pernah kasar kepada Siti Khadijah. Dia memanggil ya Habibi, wahai kekasihku. Ya Habibi. 25 tahun perkawinan sampai Khadijah radhiyallahu anha bunda kita umur 65, satu-satunya istri. Disayangi Nabi enggak pernah kasar, Nabi enggak ya Habibi, wahai kekasihku. Dan yang mengamalkan ya Habibi manggil istrinya itu orang Arab, orang barat. Orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa. Mereka panggil istrinya my darling, sweetheart, honey, my love. I love you baby. Baby, I love you baby. Mereka tidak Islam tapi mereka mengamalkan cara memanggil istri seperti Rasulullah memanggil Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kita panggil apa istri kita? Woi. Buka pintu woi. Woi, bikin kopi woi, 2 woi. Yang banyak gulanya woi. Istrinya nyaut untung istrinya enggak nyaut di dapur tuh. Gula habis woi. Beli dulu woi. Esok harinya Nabi dibawa oleh Siti Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal. Ini salah satu orang Mekah yang enggak percaya dengan agama jahiliyah. Dia cari-cari agama, dia cari-cari dapat agama Kristen, Nasrani.
Dia bilang, ya Rasul, suami saya ini kaget pulang dari Gua Hira, ada orang datang memeluknya, membacakan Iqra. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra, dipaksa, dipeluk, dibentak. Akhirnya saya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apa kata Waraqah bin Naufal? Itulah namus yang datang kepada Musa alaihissalam. Itulah namus, itulah malaikat Jibril yang datang pada Nabi Musa alaihissalam. Kalau aku panjang umur, aku akan ikut agamamu. Dan satu hari nanti kau akan diusir oleh kaummu. Dan aku akan membelamu. Loh, nggak mungkin saya diusir, kata Nabi. Saya ini digelari Al-Amin. Orang paling terpercaya di kota Mekah. Tidak ada Nabi tidak diusir kaumnya. Ini Waraqah bin Naufal. Udah azan? Belum. Nah, 1 menit lagi. Yang kedua adalah Ubaidillah bin Jahash. Abangnya namanya Abdullah bin Jahash. Ubaidillah lebih kecil. Abdullah kecil, bahasa Arabnya Ubaidillah. Abdullah abangnya. Abdullah bin Jahash perang Uhud. Terbunuh. Potong hidungnya, potong kupingnya, tangannya putus-putus. Itu doa dia sebelum perang. Akhirnya diikat-ikat dengan benang. Dan dia dikuburkan dalam keadaan hidungnya yang putus diikat benang. Tangannya putus diikat benang. Kupingnya putus diikat benang. Beberapa ribu tahun ya. Ribu tahun kemudian. Dan sekarang 1400-an ya. Berapa tahun yang lalu terjadi banjir di Madinah. 70 syuhada Uhud itu timbul jenazahnya semua. Karena lembah Uhud itu banjir. Tergenang air kan itu pasir. Timbul mayat-mayat 70 orang. Semuanya dalam keadaan masih utuh. Tidak busuk, tidak bau. Bahkan darah-darah yang mengalir masih mengalir. Dan harum seperti minyak kasturi. Semua dikuburkan lagi. Yang ditandai itu cuma 3. Satu Sayyidina Hamzah. Dadanya dibelah. Gak ada jantung dan hatinya. Ini Hamzah. Paman Nabi karena dicabut sama Hindun. Jantung dan hatinya digigit sama Hindun. Istrinya Abu Sofyan. Yang kedua adalah Abdullah bin Jahash. Hidungnya putus, diikat benang, kupingnya putus. Dalam riwayat kan begitu. Abdullah bin Jahash ini dikubur. Ini ipar Nabi. Karena Zainab binti Jahash dikawini Nabi. Nah, kemudian yang ketiga Amr bin Jamuh. Kakinya kecil sebelah. Pincang itu, kakinya kecil sebelah. Ini juga ditandai. Yang lain nggak ditandai siapa mana? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, Abdullah bin Jahash ini mati di Gunung Uhud. Adiknya Ubaidillah bin Jahash cari agama sendiri, ketemu agama tidak suka dengan agama Islam, tidak suka dengan agama jahiliyah. Kemudian Ubaidillah masuk Islam, ikut Nabi. Kemudian dia kawin dengan anaknya Abu Sofyan, namanya Umi Ramlah. Kemudian mereka pergi hijrah bersama Ja'far bin Abi Thalib ke Ethiopia. Ubaidillah bin Jahash sampai di Ethiopia masuk Kristen. Jadi ada sahabat Nabi yang murtad, bukan tidak ada. Ubaidillah bin Jahash murtad masuk Nasrani. Ketika Nabi pindah Madinah, istrinya Umi Ramlah, anaknya Abu Sofyan, terlunta-lunta kan. Pulang ke rumah bapaknya di Mekah, bapaknya panglima perang Quraisy. Melawan Nabi. Pulang ke Madinah, suami udah nggak ada, suami sudah tinggal di Ethiopia. Akhirnya beliau pulang ke Madinah terlunta-lunta sendirian. Dikawini sama Nabi. Dinikahi oleh Nabi. Menjadilah istri Nabi digelar Umi Habibah. Ramlah binti Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Jandanya Ubaidillah yang masuk Kristen ini. Baik, yang ketiga adalah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr pergi meninggalkan istrinya dan pamannya Al-Khattab. Al-Khattab itu bapak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau begitu, ini Zaid bin Amr ini adalah sepupu Umar bin Khattab. Jadi sudah ada orang yang tidak suka dengan agama jahiliyah itu. Dan dia pergi tapi dia tidak menganut agama apapun. Yahudi tidak, Nasrani tidak, jahiliyah juga enggak. Dia bersandar di dinding Ka'bah sambil menangis. Dia bilang, ya Allah, Tuhan yang punya Ka'bah. Seandainya aku tahu bagaimana cara menyembahmu dengan cara yang kau mau. Niscaya akan kulakukan, tapi aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Sehingga dia tidak. Yang enggak dapat berarti dakwah belum ada. Betul enggak? Belum ada dakwah. Nabi Muhammad belum ada. Aku mau menyembahmu ya Allah dengan cara yang kau mau. Tidak dengan cara jahiliyah, tidak dengan cara Yahudi, tidak dengan cara Nasrani. Tapi aku enggak tahu. Dia nangis di kelambu Ka'bah itu. Sampai mati dia tidak mengikuti agama manapun. Kemudian yang terakhir Utsman bin Al-Huwairits. Beliau kerabat daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pergi ke Romawi,
timur dan masuk agama Nasrani. Di sana diperlakukan dengan baik, dikasih harta yang banyak, kaya, dia pulang ke Mekah. Minta jadi penguasa Mekah, gubernur lah kira-kira. Tapi ditolak, nggak mau orang mengangkat dia. Ya, orang Mekah mengusirnya, kemudian dia minta perlindungan Bani Ghassan di Syam. Maksud dia mau menyediakan pasukan, mau memotong perdagangan orang Mekah ke Syam supaya bayar pajak sama dia. Tapi kemudian dia mati diracun. Habislah 4 orang yang tidak percaya dengan agama jahiliyah. Rasulullah yang kelima dapat wahyu. Nah ini yang kadang-kadang kita salah memahamkan surah Wadduha yang saya baca tadi. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan sesat, kemudian kami beri petunjuk kepadamu, hai Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita nggak baca tafsir, nggak ngaji sama ulama, kita akan menuduh Nabi Muhammad pernah sesat. Terus dikasih hidayah, dapat petunjuk kayak kita. Mantan preman dapat hidayah, tobat. Nabi nggak begitu. Dari kecil Nabi nggak pernah sembah berhala. Dari kecil Nabi nggak pernah mabuk. Nabi kecil nggak pernah berzina. Ketika Nabi sudah nikah dengan orang baik-baik, Khadijah radhiyallahu anha dengan cara Nabi Ibrahim pernikahannya, Nabi risau dengan kehidupan itu. Gimana orang jahiliyah begini? Nabi minta keselamatan dengan pergi ke Gua Hira, tahanus di sana sampai datang wahyu. Nabi sesat di situ, wa wajadaka dhallan fahada, bukan Nabi sesat. Ini ada 3 pendapat ahli tafsir. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, Imam Nasafi mengatakan, dol di situ, sesat di situ adalah Nabi pertama kali memang betul-betul sesat jalan secara zahiriyah, jadi bukan batiniah. Waktu Nabi pulang dari Madinah, ziarah ke pamannya, bibinya dari saudara ibu. Sebab ibu Nabi kan orang Madinah, Bani Najjar. Namanya ibu Nabi Siti Aminah. Nabi itu dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah 6 tahun di pegunungan Bani Sa'ad. Jadi nggak campur dengan kehidupan jahiliyah. Pegunungan Bani Sa'ad itu bersih daripada penyembahan patung-patung. Nabi bahasa Arabnya mahir itu karena di sana Arabnya Arab, betul-betul Arab yang asli. Bani Abu Zaid di sana. Kemudian Rasulullah dipulangkan kepada ibunda Aminah umur 6 tahun. Maka Nabi dibawa pergi berjalan ke Madinah, 521 kilo, anak umur 6 tahun. Mengarungi padang pasir, gunung-gunung batu. Sampai dikenalkan ini pamanmu, nih bibi. Makanya Nabi kan waktu hijrah salah satu pilihannya. Ketika gagal di Taif, Taif dekat 150 km. Orangnya bersih karena pegunungan, udaranya juga sejuk. Saya itu ke Taif haji tahun lalu. Itu di halaman rumah dekan fakultas dakwah, bukan fakultas adab ya, di Taif, di puncak gunung Taif itu 2000 meter ke atas. Di halaman rumah beliau itu tumbuh pohon delima. Istri saya dikasih, saya nggak mau dikasih, istri saya dikasih. Saya makan di hotel, manisnya bukan main. Jadi tumbuh kok delima gede, manis di Taif. Tapi di Taif Nabi ditolak, dilempari batu sampai berdarah-darah. Pilihan kedua Madinah, sebab keluarga ibu Nabi di sana. Sayangnya pulang dari Madinah 120 km kurang lebih, ibu Nabi wafat di perjalanan. Dikuburkan di satu desa namanya Abwa. Sekarang nggak ada lagi orang di situ. Tapi kuburan ibu Nabi masih ada. Meskipun sudah dihancurkan, tapi sampai sekarang masih dikasih batu-batu sungai lah. Segi 4 disusun-susun gitu. Ketahuan juga lah itu kuburan ibu Nabi di Abwa. Nabi kemudian diambil kakeknya di Mekah. Abdul Muthalib umur 6 tahun. Ikut Abdul Muthalib 2 tahun sampai Abdul Muthalib wafat umur 8 tahun Rasulullah. Nah dalam waktu 2 tahun itu Nabi pernah pergi ke padang pasir sendirian dan hilang. Seandainya Nabi tidak ditunjuki Allah jalan pulang, Nabi keringlah di padang pasir. Dan kan waktu itu kan kalau ada padang pasir kan rata saja sama. Menghadap kemana aja sama pemandangannya. Pasir semua. Nah anak kecil kan belum tahu matahari. Belum tahu timur, selatan, tenggara. Mana-mana tahu anak kecil. Mestinya Nabi wafat itu. Di tengah padang pasir itu. Tapi fahada.
kesesatan jalan Nabi hilang di padang pasir itu ditunjuki Allah jalan pulang. Jadi maksudnya Nabi sesat itu memang betul-betul sesat jalan waktu anak-anak gak tahu jalan pulang ke Mekah. Ini pendapat pertama yang dituliskan oleh Imam Nasafi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, Nabi itu tidak tahu syariat kayak ini tadi. Zaid bin Amir ini. Zaid bin Amir kan ya Allah. Gak mungkin agama jahiliyah ini agama. Masa kan agama senista ini. Bunuh orang, mabuk, makan riba, nyembah patung. Gak mungkin. Nasrani juga dia gak mungkin begini. Si Yahudi juga udah dia lihat, gak mungkin. Makanya dia bilang kalau begitu aku gak mau ikut agama mana-mana lah. Aku serahkan hati jiwa ragaku kepadamu ya Allah, digantunginya ke lampu Ka'bah. Ya Allah, seandainya aku tahu cara menyembahmu dengan cara yang kau sukai, yang kau inginkan, maka niscaya aku akan menyembahmu dengan cara yang kau inginkan itu. Tapi tidak ada hidayah, maksudnya wahyu gak turun kepada Zaid bin Amir. Sehingga sampai mati dia gak dapat petunjuk syariat. Nabi Muhammad, kau begini jahiliyah ini. Mabuk, berzina, membunuh anak kandung sendiri perempuan ditanam hidup-hidup. Makan riba, nyembah patung. Memang gak mungkin begini agama yang dimiliki oleh Allah Tuhan semesta alam yang begitu hebat itu. Dia pergi ke gunung Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat. La ilaha illallah. Cara menyembah Allah itu begini, salat. Diberi cara 5 waktu salatnya, waktu Isra dan Mi'raj. Puasa di bulan Ramadan. Fahada. Rasulullah dari tidak tahu syariat, Allah beri syariat. Jadi dol di situ tidak tahu syariat. Paham? La ya'rifu syai'an minas syariah. Nabi Muhammad SAW tidak tahu satupun syariat Allah. Dari Nabi Ibrahim kejauhan 5.000 tahun. Nabi Isa, Nabi Muhammad gak ketemu. Lagi Nabi Isa untuk Bani Israel saja. Domba-domba sesat dari Bani Israel gak boleh orang Arab. Fahada. Allah beri hidayah. Allah beri. Maksudnya Allah fahada di situ Allah beri syariat. Allah beri wahyu. Sudah 2 ya. Jadi dol di situ bukan sesat, tidak tahu syariat Allah beri hidayah, Allah beri syariat, wahyu. Sempurna syariat itu waktu haji. Perpisahan 83 hari pulang haji dan suruh wafat. Turun wahyu. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini luar biasa ini. Ya. Pada hari ini, hai Nabi, aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama kamu. Semuanya orang Islam. Diturun wahyu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang ketiga, ada juga beredar di kalangan ulama-ulama kita. Bahwa dol di situ terlalu cinta. Terlalu cinta. Saya ingin ambil satu ayat bahwa dol itu terlalu cinta dalam surah Yusuf. Ya, dalam surah Yusuf ayat 8. Ya. Ini Allah juga pakai kata dol terhadap Nabi Yakub. Sekarang saya tanya, mungkinkah Nabi Yakub sesat? Nah mungkin, dia dapat wahyu, betul nggak? Tapi Nabi Yakub di sini disebut dol. Idh qalu la Yusufu wa akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun wa nahnu usbah. Ketika berkata saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 orang, anak dari istri pertama. Anak istri Nabi Yakub yang pertama, anaknya 10. Namanya Laya istrinya itu. Adiknya Laya, namanya Rahil, dinikahi oleh Nabi Yakub. Jadi zaman itu boleh kakak beradik dua-dua dinikahi sekaligus. Zaman itu, sekarang gak boleh. Sekarang kamu kawin sama kakaknya sama adiknya, berdosa besar. Kawin ini kakaknya saja cukup, atau adiknya saja, pilih salah satu. Kecuali meninggal satu ganti, itu boleh. Kalau orang Betawi bilang turun ranjang. Jadi dari ranjang kakaknya ke ranjang adiknya. Berarti orang Betawi pakai ranjang. Kalau kami orang Melayu Sumatera Timur tuh ganti tikar. Berarti kami tidur di tikar.
Ganti tikar. Dari tikar kakaknya menjadi tikar adik. Kalau mati diganti boleh. Sunnah. Atau dicerai satu diambil adiknya boleh. Namanya ganti tikar. Waktu itu Nabi Yakub kawin dengan kakaknya, kawin dengan adiknya. Kakaknya tidak cantik. Tapi adiknya cantik jelita. Rahil ini cantik jelita. Anaknya dua. Nabi Yusuf dengan Benyamin. Bukan Benyamin S yang Betawi, bukan. Benyamin ini adiknya Nabi Yusuf. Anaknya Rahil. Orang Arab menyebutnya Rahil. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Jadi kalau ada gadis namanya Rachel, itu mamanya Nabi Yusuf, Rahil, wanita tercantik zaman itu. Nah, yang 10 orang ini merasa bapaknya Nabi Yakub itu terlalu cinta sama yang dua ini. Cintanya sama Yakub, Nabi Yusuf dengan anaknya satu lagi, Benyamin. Sama kita 10 gak cinta nih bapak kita ini. Nah, itu dibilangnya. Mereka berkata, saudara-saudara Nabi Yusuf itu, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Sesungguhnya Yusuf alaihissalam dengan adiknya Benyamin, saudaranya Yusuf, lain ibu kan? Nah, itu lain ibu dengan yang ngomong ini 10. Dia bilang apa? Ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kita ketimbang mencintai kita. Wa nahnu usbah. Padahal kami ini dengan kita 10 ini dengan Nabi Yusuf dengan adiknya kan satu golongan. Sama-sama anak bapak kita. Kan begitu. Cuma beda ibu aja. Ibu pun adik-beradik kandung pula. Kenapa kita usbah satu golongan kok dibeda-bedakan cintanya itu? Inna abana lafi dhalalim mubin. Lihat itu. Sesungguhnya bapak kita itu, Nabi Yakub, lafi dhalalim mubin. Sungguh-sungguh betul-betul buta. Hatinya karena terlalu cintanya sama Nabi Yusuf dengan Benyamin. Jadi dol di situ bukan sesat. Tapi tertutup mata hatinya. Karena terlalu cinta sama Nabi Yusuf dan Benyamin. Kita ini dianggap bukan anak gitu kira-kira. Paham? Ini kalau Ebit Menggade mengatakan saking cintanya tai gigi terasa coklat. Bahasa Arabnya apa? Dol. Apa? Cinta buta. Jangan sembarangan bilang dol itu sesat asal-asalan aja. Nanti kita berdosa. Kalau kita mengatakan karena bodohnya nggak tahu, ya kita belajar. Tapi kalau sudah diajari masih ngotot, ya murtad dari Islam. Mengatakan Nabi pernah sesat, murtad dari Islam. Kalau nggak tahu ya dikasih tahu tobat. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaat ceramah malam ini. Ya, supaya kita lurus. Selalulah ya ceramah-ceramah begini diingat sampai mati. Saya itu ngaji waktu belum sekolah. Sampai sekarang masih ingat saya yang diajar-ajarkan guru saya. Sebelum saya sekolah. Saya sekolah umur 6 tahun. Bayangkan pindah rumah saya umur 2 tahun lebih. Saya masih ingat ketika saya pindah rumah. Naik mobil Brimob. Terus saya dikasih kerupuk sama orang depan rumah saya. Namanya Lek Sariman. Sini Cok, ku kasih kau kerupuk. Mau kau ku kasih kerupuk Cok, katanya. Cok gitu. Nah, mau saya ambil kerupuk. Sampai sekarang saya suka makan kerupuk. Saya ingat. Jadi ingatan itu penting. Supaya kita tidak tersalah dalam ajaran agama ini. Kalau kita ragu-ragu diem. Tanya sama ahlinya. Jangan ngotot, jangan berdebat soal agama dengan kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim.